Mohon maaf Mas Mbak, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Sudah, Pak. Terdengar, Pak. Sudah Ya, ya? terdengar, Oke. Pak. Kita Dengar, mulai Pak. saja Mas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi buat Mas Mbak semua. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah banyak sekali melimpahkan rahmat kepada kita, nikmat, baik nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama melalui media online lewat Zoom untuk membahas terkait persiapan perkuliahan dalam satu semester ini, khususnya untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang pertama, serta juga membahas terkait aturan main dalam pelaksanaan perkuliahan nantinya. Mungkin pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Mungkin bagi Mas Mbak yang belum kenal saya, nama saya Nur Wahyu Rahadi, biasa dipanggil Pak Wahyu ya. Di dalam semester ini, nanti Mas Mbak akan ketemu dengan saya di mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang pertama ya. Karena nanti, saya sebut pertama karena nanti ada yang kedua, setelah ini ada kelanjutan lagi mata kuliah Object Oriented Programming atau PPO-nya untuk tingkat lanjut ya, atau lanjutan dari yang pertama. Oke, mungkin sebelum masuk ke pembahasan inti di pertemuan kali ini, ada yang mungkin perlu saya ketahui, Mas Mbak, mohon maaf, untuk kelas 1A ini jumlah personilnya ada berapa nih, Mas? Ya? Ada 23, Pak. 23 ya? Oh, berarti yang di sini sudah masuk semua ya? Ada 23 mahasiswa di 1A ya. Oke, mungkin di awal ada yang perlu kita sepakati bersama terkait untuk perkuliahan nanti kita modelnya online, Mas Mbak. Ya, bisa menggunakan media Zoom seperti ini ataupun nanti via e-learning ataupun via grup WhatsApp nanti ya. Harapannya nanti grup yang sudah tadi Mas Mbaknya buat, itu nanti kita gunakan sebagai wadah untuk saling berbagi, untuk sharing di situ ya, untuk tanya jawab, untuk diskusi. Silahkan Mas Mbaknya bisa menyampaikan permasalahan atau kendala terkait dengan mata kuliah nantinya ya. Jadi saya berharap dalam pelaksanaan nanti, jika mana di dalam pelaksanaannya Mas Mbaknya mengalami kesulitan atau ada kendala, ada permasalahan selama Mas Mbaknya mempraktekkan, mohon nanti Mas Mbaknya bisa menyampaikan di situ ya. Bertanya di situ, silahkan tanyakan apapun seputar permasalahan Mas Mbaknya terkait dengan mata kuliah. Kalau saya bisa menjawab, langsung saya jawab di situ. Tapi kalau misalkan saya belum bisa menjawab, ya akan coba cari jawabannya. Kemudian saya sampaikan di kemudian hari gitu ya. Karena yang namanya manusia, dosen juga punya keterbatasan tadi ya, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk mungkin beberapa permasalahan tidak tahu ya, atau mungkin belum tahu, sehingga bisa kita jadikan sebagai tempat sharing di sini. Kemudian tadi yang belum Mas Mbaknya ketahui bahwa berdasarkan peraturan akademik tadi ya di tempat kita, bahwa nilai akhir itu terdiri atas 3 komponen utama ya. Ada nilai lain-lain, kemudian ada nilai UTS, dan ada nilai UAS. Yang kalau nanti itu dikolaborasikan, genap 100% ya, dari semua unsur tadi. Nah, mungkin yang perlu kita sepakati bersama, untuk komposisi penilaian di sini, mau seperti apa Mas Mbak? Karena dalam peraturan, itu bisa disesuaikan sesuai dengan kesepakatan ya, antara dosen dengan mahasiswa. Paling tidak minimal dari setiap komponen tadi minimal adalah 20%. Sehingga dari 3 unsur tadi lain-lain, UTS, UAS
Kira-kira di kelas 1A ini komposisi persentasenya mau seperti apa? Monggo kira-kira silakan Mbak bisa memberikan masukan. Monggo silakan Mas Mbak. Ada yang punya masukan? Silakan. Terkait persentase. Kalau dari mata kuliah yang kemarin-kemarin sih Pak, kalau untuk UTS sama UAS itu seringnya kami 30% semua loh Pak. UTS, UAS 30 gitu. Iya, terus nanti Tugasnya 40. tugasnya Lain-lain itu 40. tugas dan lain-lain iya 40%. 40 iya. Ya. Seperti itu Mas Mbak semua. Karena memang kebetulan di kelas yang sebelumnya juga seperti itu memang. Untuk lain-lain itu tugas kuis atau latihan itu 40%, sementara UTS dan UAS itu 30% porsinya. Sepakat seperti itu semua, Mas Mbak? Sepakat ya? Sepakat, Pak. Oke, berarti saya catat dulu ya. Oke, untuk lain-lain berarti 40%, UTS 30, UAS 30. Oke, karena di sini porsi dari lain-lain itu lumayan besar ya dibanding yang lain, sehingga mohon nanti dalam pelaksanaannya manakala ada tugas, ada kuis atau latihan yang harus dikumpulkan, harus dikerjakan, mohon diselesaikan dengan baik dan dikumpulkan secara lengkap ya, biar nanti paling tidak Anda sudah ngantongi nilai maksimal di sana gitu ya. Untuk UTS UAS-nya adalah 30%. Oke, itu ya, jadi kesepakatan kita untuk nilai lain-lain UTS UAS adalah 40, 30, 30. Kemudian untuk nanti Mas Mbaknya mengakses materi ya, untuk berarti besok dan seterusnya ya, dalam 1 minggu ini silakan nanti Mas Mbaknya bisa mengakses melalui e-learning ya. Baik, Pak. Ya, kebetulan untuk kelas ini belum saya create ya, nanti hari ini saya create, nanti silakan setelah ini Mas Mbaknya bisa akses semua materi lewat e-learning ya. Terus kemudian nanti di dalam pelaksanaannya absensi itu nanti akan saya sediakan link tersendiri ya, bukan include e-learning, tapi saya menggunakan Google Form. Silakan nanti setiap saat Mas Mbaknya bisa melakukan absensi kegiatan perkuliahan, berarti lewat situ. Kemudian termasuk pengumpulan tugas pun nanti sama, saya kasih link juga untuk menggunakan form juga ya. Nah, mungkin yang perlu disepakati juga, untuk pengumpulan tugas, kira-kira maksimal berapa hari, Mas Mbak? Butuh waktu berapa hari kira-kira? Sebagai gambaran saja, tugasnya itu dari yang sudah-sudah itu nggak sampai lama sih ya. Ternyata bisa menyelesaikan dengan cepat juga ternyata. Dan memang tidak susah ya, karena itu hanya mempraktikkan mengerjakan latihan yang sudah Mas Mbaknya praktekkan sebelumnya. Prinsipnya seperti itu. Hanya dikemas dalam bentuk kasus aja. Kira-kira monggo silakan Mas Mbak, ada yang punya pendapat? Kira-kira tugas maksimal dikumpulkan berapa lama? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk total modul untuk 1 minggu ini kira-kira berapa ya Pak? Tiap hari nantinya 2 modul, Mbak. Berarti kalau di minggu ini ada sekitar 7 modul. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan. Untuk tugas itu kayak pengumpulannya dibuat laporan atau tidak ya, Pak? Enggak. Karena kalau memang di mata kuliah ini di masa sebelum pandemi ini di kelas kakak kelasnya memang biasanya kalau setiap praktek itu ada semacam kayak selain mungkin tetap melaksanakan tugas, ada tugas-tugas yang lain, kemudian juga membuat laporan praktek pada istilahnya ya. Tapi untuk kali ini itu saya tiadakan, jadi lebih fokus hanya tugas-tugas saja. Jadi tidak membuat laporannya. Baik, Pak. Terima kasih.
Silakan, ada yang mau bertanya lagi, nggak apa-apa, sampaikan saja. Biar sama-sama tahu ya, sehingga nanti harapannya berjalannya perkuliahan nanti akan lebih nyaman karena sudah diketahui semua rule aturan main, ya, hak dan kewajibannya. Silakan Mas Mbak. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Biasanya kalau kelas lain deadline-nya berapa hari ya, Pak? Kalau kelas lain maksimal 2 hari. Baik, Pak. Ya. Sehingga kelas ini monggo mau 1 hari, ya nggak apa-apa. 2 hari, ya nggak apa-apa. Karena yang dikhawatirkan semakin lama waktunya nanti Anda menunda pekerjaan, nanti akan numpuk-numpuk malah lupa, malah nggak terselesaikan nanti ya. Karena konsepnya sekarang kan juga dalam 1 minggu ini hanya 1 mata kuliah saja kan gitu. Sehingga harapannya itu kan lebih mudah dan lebih fokus jadinya. Silakan, ada yang punya ide? Mau berapa lama waktu pengerjaan? Ya, berarti kalau mungkin dibikin opsi ya hanya 1 dan 2 ya intinya maksimal. Tapi kemungkinan kalau ada opsi gitu mungkin milihnya banyak yang 2 gitu ya. Iya, Pak, Pak. maaf izin bertanya lagi, Ya, monggo Pak. silakan. Kalau misalkan 2 hari itu deadline-nya jam berapa ya, Pak? Jam 12 malamnya apa gimana, Pak? Deadline-nya itu jam 11.59 malam ya. Berarti 23.59 ya. Pak, berarti kalau misal hari ini dikasih tugas, deadline-nya besoknya jam 23.59. Betul. Baik, Pak. Itu pun kadang itu ide kondisi ideal di awal tadi ya. Ada kondisi juga yang memang ternyata perlu ada tambahan waktu. Ya nanti memang kita diskusikan terkait dengan itu. Dari situ by case aja biasanya sih, tapi tidak setiap kali seperti itu. Tapi dari kasus yang sebelum-sebelumnya, dari kelas sebelumnya, itu ternyata waktu 2 hari itu ternyata sangat-sangat lebih gitu ya, dalam tanda kutip, ternyata nggak tugas hari ini ternyata nanti sore pun sudah selesai ternyata. Cuma itu kan intinya untuk spare waktu kalau ternyata Anda belum bisa menyelesaikan hari ini. Tapi harapan saya, ya kalau Anda bisa menyelesaikan saat ini juga, apa yang harus nunggu nanti kan gitu ya. Sehingga biasakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang memang bisa dikerjakan hari ini, jangan sampai ditunda untuk besok gitu ya. Karena kita nggak tahu besok akan terjadi apa gitu ya, akan ada apa. Dan saya yakin pasti Mas Mbaknya nanti bisa gitu ya. Karena sekali lagi tugas tadi atau latihan tadi itu hanya mengemas dalam bentuk yang lain yang sudah Mas Mbaknya praktekkan sebelumnya. Hanya itu sebenarnya. Oke, bagaimana tentang waktu pengumpulan? Baik, Pak. Saya mengusulkan 2, Pak. 2 ya? Mungkin 2 hari saja, Pak. 2 hari ya, oke ya. Berarti saya kasih tugas 2 hari. Waktu pengumpulan berarti maksimal pukul 23.59 ya? Iya, Pak. Oke, berarti kalau yang melebihi di waktu yang sudah ditentukan, kami anggap Mas Mbaknya tidak mengumpulkan tugas. Baik, Pak. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum mungkin kita bahas ke pembahasan terkait dengan persiapan perkuliahannya. Saya izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan. Jadi misalkan deadline-nya besok misalkan jam 23.59. Tapi sebelumnya saya udah izin kalau hari ini nggak bisa nyelesain, misalkan sampai besok belum bisa karena misalkan ada suatu keperluan apa. Itu ditoleransi atau tidak, Pak? Ya, nanti kita lihat alasannya gitu ya. Kalau alasannya memang itu dalam tanda kutip mengharuskan Anda yang memang tidak dalam tanda kutip tidak bisa menyelesaikan tugasnya, ya kemungkinan besar pasti diizinkan. Asalkan ada komunikasi ya, Pak? Betul. Yang penting kuncinya komunikasi. Saya rasa segala sesuatu permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya selama kunci utamanya pertama adalah komunikasi yang baik.
Baik, Pak. Terima Ya. kasih. Ini sampaikan, kalau memang ada suatu hal yang memang dirasa itu ada kendala di tempat Mas Mbaknya, tolong sampaikan. Ya. Siapa tahu saya bisa membantu memberikan solusinya. Ya paling tidak masalah tadi akan sedikit bebannya berkurang gitu ya, manakala bisa dibagi gitu ya. Oke, monggo silakan, ada lagi? Terkait dengan rule perkuliahan, ada lagi? Pak, izin bertanya, kalau Ya, silakan. misalkan kan kita mau ngumpulin itu niatnya sebenarnya besok malam jam 11.50, tapi karena terkendala sama jaringan terus jadi jam 12 lebih, gimana itu, Pak? Ya, mohon tadi intinya, yang penting tadi masalah yang masih hadapi, tolong sesegera mungkin dikomunikasikan. Jangan mengkomunikasikan setelah itu ya. Oke, Pak, baik, Ya, Pak. Terima jadi intinya kalau kasih. masih mengalami kendala, kok ternyata sudah mepet tapi belum berhasil, nah itu di waktu sebelum batas akhirnya Anda sudah menyampaikan kendalanya. Jangan baru sudah lewat, ya nanti kalau sudah lewat dalam terkutip, orang bisa berasumsi bahwa ini mengada-ada kan itu ya. Oke, Pak, terima kasih. Jadi saya pun mohon bantuannya untuk ya kita saling membantu lah ya. Saling menginformasikan, intinya komunikasi yang baik. Dulunya kuncinya itu. Karena saya pun tidak menutup kemungkinan hal itu pasti terjadi karena beberapa kelas kemarin juga sempat ada ya. Karena ada yang Pak mohon izin terlambat mengumpulannya karena ada kendala sinyal dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Karena mungkin daerahnya daerah yang memang sinyalnya kurang maksimal gitu ya. Ya itu kita nggak bisa mengkondisikan itu gitu ya. Oke, ada lagi? Oh ya mohon maaf, dari sekian banyak, adakah yang mungkin terkendala dengan perangkat, alat, mungkin komputer atau laptop? Mungkin nggak punya sama sekali? Ada nggak Mas Mbak? Atau semuanya punya di rumah? Sepertinya punya, Pak. Sepertinya punya ya. Oke, mungkin bagi Mas Mbak yang mungkin nggak punya, kebetulan mungkin sedang rusak gitu ya, sehingga nggak bisa digunakan selama perkuliahan, silakan Mas Mbaknya boleh menggunakan fasilitas di kampus, menggunakan lab, namun dengan catatan harus ada surat keterangan izin dari orang tua dan tetap memperhatikan masalah protokoler kesehatan. Ya, menggunakan masker, cuci tangan, ya, kemudian di lab nanti jaga jarak penggunaannya, gitu ya. Silakan sekali lagi dipersilakan bagi Mas Mbak yang mungkin punya di rumah tapi kebetulan pada saat minggu ini misalkan sedang bermasalah sehingga tidak bisa dipergunakan gitu ya, silakan. Mas Mbaknya bisa ke kampus tapi dengan catatan tadi. Yang tidak kalah penting adalah surat izin orang tua. Gitu Mas Mbak ya. Baik, Pak. Oke. Siap, Pak. Namun segera berkomunikasi dulu tadi ya, jangan mendadak gitu ya. Biar nanti segera kami sampaikan ke teman teknisi atau laporannya di lab untuk mempersiapkan kondisinya. Oke, kalau tidak ada, saya rasa mungkin selanjutnya kita membahas persiapan kira-kira apa yang dibutuhkan untuk perkuliahan nanti. Oke, Mas Mbak, di mata kuliah PBO 1 ini nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Dari sekian banyak Mas Mbak, ada yang sudah pernah menggunakan Java? Pernah, Pak. Belum, Pernah? Pak. Belum, Pak. Ada yang pernah ya? Yang sudah pernah mengoprek sendiri atau ada di mata kuliah tertentu? Atau dulu pas waktu SMK? Waktu SMK, Dulu Pak. pas waktu SMK, Pak. Oh, pas waktu SMK. SMK, Pak. Oh ya, berarti bagi yang mungkin sudah pernah, harapannya ini ya, berarti tidak kaget ya. Tapi yang belum pernah pun nggak usah takut, karena itu bahasa yang sebenarnya yang penting intinya keluarnya ada kemauan, ada niat ya, dan usaha, doa tentunya pasti bisa. Ya. Karena secara prinsip hampir tidak berbeda jauh dengan kalau Mas Mbaknya kemarin sudah pernah belajar di mata kuliah algoritma dan pemrograman ya, ada C++ ya. Iya, ada. Oke, jadi prinsipnya yang membedakan hanya masalah sintaksis saja biasanya. Kalau di bahasa tertentu harus pakai scanf misalkan tadi ya, di bahasa yang lain harus pakai sintaks yang lain ya, itu bedanya cuma di situ.
Tapi prinsipnya ada satu fungsi atau metode yang nanti dipakai untuk proses mungkin menangkap inputan ya dari keyboard ataupun dari peralatan yang lain gitu ya. Tapi secara prinsip itu fungsinya sama. Cuma penyebutan atau penggunaan metode yang digunakan itu berbeda-beda. Tapi logikanya terutama algoritmanya itu semua bahasa pemrograman itu sama, Mas Mbak. Sehingga harapannya mata kuliah sebelumnya terkait dengan algoritma pemrograman, logika ya, baik conditional statement atau seleksi kondisi, if, switch, ya, kemudian struktur kontrol perulangan, while, for, do while tadi ya, itu mohon itu jangan dilupakan, dibuka lagi, dipahami kembali, karena pasti nanti akan dipakai di sini. Ya. Jadi bahasa yang akan kita gunakan tadi sekali lagi adalah Java. Silakan nanti Mas Mbak ya, prinsipnya sebenarnya nggak dibatasi Anda harus pakai JDK berapa ya. JDK itu Java Development Kit ya, di mana di situ berisi kumpulan library yang salah satunya adalah ada compiler dan ada interpreter di situ ya. Ada mesinnya melalui Java Virtual Machine atau JVM yang bertanggung jawab untuk proses kompilasi dan eksekusi. Terserah nanti JDK-nya sebenarnya nggak dibatasi harus pakai JDK berapa gitu ya. Cuma nanti akan saya kasih link drive ya, yang di situ Mas Mbaknya bisa mendownload beberapa aplikasi yang dibutuhkan untuk perkuliahan, ataupun silakan Mas Mbaknya bisa download mandiri ya, download sendiri tadi ya. Berarti nanti silakan Mas Mbaknya cari aja di internet, di Google ya, atau silakan kalau yang pakai drive nanti yang saya kirimkan juga boleh, terkait dengan softwarenya, JDK download, misalkan download JDK berapa gitu ya. Silahkan nanti banyak di situ versinya. Kemudian untuk text editornya, Mas Mbaknya bisa menggunakan Notepad bawaan Windows ya, ataupun text editor yang lain ya. Kayak misalkan ada Notepad++ ya, kemudian ada Sublime, kemudian ada misalkan pakai Visual Studio Code. Ya, tapi harapan saya untuk di praktek kali ini, Mas Mbaknya install text editor yang bukan IDE ya. Jadi Mas Mbaknya diusahakan jangan install NetBeans atau jangan install Eclipse tadi ya. Kita akan menggunakan text editor pure murni tanpa IDE. Karena basicnya kita pelajari dulu tadi konsep dasar tadi ya, menggunakan tadi, baru kalau sudah lumayan paham, barulah nanti Mas B silahkan kembangkan menggunakan yang berbasis IDE ya. Kalau dalam hal ini biasanya saya pakai Notepad++ ya, atau pakai Visual Studio Code juga boleh gitu ya. Oke, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Pak mau Ya. izin bertanya. Ya, silakan. Kalau bedanya Notepad Plus sama Notepad biasa itu gimana ya Pak? Soalnya saya pakainya Notepad yang biasa gitu. Apa nggak apa-apa gitu Pak? Notepad bawaan Windows, Mas ya? Iya betul, bawaan Windows. Ya, sebenarnya secara prinsip tidak berbeda tadi Mas ya. Cuma hanya fitur-fitur saja karena memang Notepad itu kan bawaan Windows ya. Kalau Notepad++ itu kan aplikasi pihak ketiga ya. Jadi di luar Windows ya. Dan memang kekhususan di sana kalau Masnya pakai Notepad++, di sana sudah disediakan berbagai macam tipe file. Anda bisa simpan dalam bentuk .java, termasuk Anda bisa simpan dalam bentuk PHP ya, karena memang banyak untuk kepentingan script text editor yang lain itu ya, untuk kepentingan beberapa bahasa pemrograman. Jadi akan lebih kalau saya sih lebih nyaman dengan yang Notepad++ tadi. Karena bisa membedakan kalau dia keyword, dia akan otomatis berwarna apa tulisannya. Kalau dia hanya teks biasa, dia tidak berwarna, dia warnanya hitam misalkan itu ya. Sehingga akan kelihatan bedanya, oh ini adalah keyword yang enggak boleh, ini memang yang sudah disediakan oleh Java-nya, oh ini berarti teks yang memang kita bikin sendiri ya. Tapi kalau di Notepad biasa, kita nggak bisa membedakan ini keyword atau memang ini teks biasa gitu ya.
Paling bedanya seperti itu, Mas. Tapi secara prinsip dia bisa digunakan untuk membuat script di Java. Intinya seperti itu. Tinggal nanti save-nya dalam bentuk Java ya. Oh iya, untuk file project yang Mas Mbaknya buat di Java nanti akan berekstensi .java ya. Kalau di Notepad++ kemarin kalau nggak salah kan mungkin .cpp ya, kalau nggak salah ya. Iya, Betul .cpp. ya. Nah, ya, kalau di sini nanti dotnya bukan cpp tapi .java. Mungkin seperti itu, Mas. Oh, iya. Baik, Pak. Oke, Makasih, ada yang Pak. lain lagi? Monggo silakan. Izin bertanya, Pak, itu Ya. nama file save-nya apa ya, Pak? Buat pengumpulannya. Nanti silahkan nanti Mas Mbaknya sesuaikan ya, karena nanti di dalam project form-nya itu, di form untuk mengunggahnya, itu sudah ada kategori tugas berapa. Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Berarti nama file pengumpulannya itu tidak diatur gitu ya. Yang penting di setiap pengumpulan filenya, di source programnya, tolong dikasih komen, name, nama, dan kelas Anda. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, izin Ya, bertanya. silakan. Pembelajarannya itu Bapak kasih modul, terus nanti ada video pembelajarannya, atau seperti apa, Pak? Oh ya, untuk yang perkuliahannya nanti bentuknya modul, Mbak saya. Memang ada beberapa yang nanti ada videonya, tapi tidak semuanya. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi? Belum ada sih, Pak. Belum ada? Belum. Oke. Oke, nanti segera saya kirim link drive-nya ya untuk Mas Mbaknya bisa mengakses beberapa software yang dibutuhkan, atau kalau enggak silahkan nyari download sendiri juga nggak apa-apa. Oh ya, untuk hari ini berarti nanti fokus Mas Mbaknya melakukan instalasi Java-nya, dan Mas Mbaknya mempraktekkan modul 1. Ya, sekali lagi saya ulangi, untuk hari ini fokus Mas Mbaknya silakan melakukan instalasi Java-nya sampai betul-betul nanti itu bisa digunakan ya, dan Mas Mbaknya mempraktekkan modul 1-nya. Instalasinya gampang ya, hanya tinggal biarkan, saran saya biarkan pada saat instalasi Mas Mbaknya install secara default saja. Jangan Anda ubah konfigurasinya. Ya, biarkan tetap dia di drive C saja gitu ya, nggak apa. Biasanya dia akan terinstall di drive C, program file, ya, kemudian nanti di dalamnya akan muncul Java, dalamnya nanti akan muncul JDK dan JRE misalnya. Atau mungkin hanya JDK saja, ya tergantung nanti versi dari JDK-nya tipe berapa, seri berapa. Nanti di modul 1 itu ada panduan bagaimana kita akan mengkonfigurasi biar nanti betul-betul si Java yang sudah kita install ready, siap kita gunakan untuk perkuliahan. Sama kalau nggak salah nanti ada satu latihan ya di situ, itu yang nanti Mas Mbaknya sudah mulai bisa unggah di latihan lewat formnya. Oke, ada lagi Mas Mbak yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nanti sistem perkuliahannya diadakan meet setiap hari atau gimana ya, Pak? Tiap hari, betul. Perkuliahan dilaksanakan tiap hari. Berarti tiap hari nanti setelah hari ini, berarti Selasa, Rabu, Kamis, itu nanti Mas Mbaknya sampai Jumat ya, akan mengerjakan modul. Tiap harinya itu ada 2 modul yang harus Anda selesaikan. Diadakan meet setiap hari enggak ya, Pak? Atau Oh, enggak. Zoom? Intinya di situ nanti tiap modul itu ada tugas. Ya, Anda lihat aja di dalamnya. Meet-nya hanya biasanya kalau yang sudah-sudah sih di hari
Jumat atau Sabtunya. Berarti yang UTS tadi ya, atau kalau di sini Anda punya project 1, project 2 gitu ya. Project 1 berarti untuk UTS, project 2 berarti untuk UAS. Pak, maaf izin bertanya, Ya. Pak. Kan di modulnya itu ada tugas latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4 sama tugas. Nah, itu yang dikumpulin semuanya, Pak. Semuanya. Yang bentuknya latihan ya, latihan, bukan yang percobaan ya. Kalau percobaan nanti dia hanya dicoba di percobaan Mas Mbaknya. Pengumpulannya biasanya mungkin bentuknya tugas atau latihan gitu ya. Bukan yang percobaan ya. Kalau percobaan nggak dikumpulkan, berarti memang untuk dicoba. Baik, Pak. Oke. Monggo, Mas Mbak, ada lagi? Ada lagi, Mas Mbak? Yang mau ditanyakan? Mungkin cukup dulu, Pak. Cukup ya? Oke. Kalau cukup tidak ada, mungkin kita cukupkan di sini ya. Kita akhiri. Nanti silakan Mas Mbaknya hari ini tadi fokus instalasi program Java-nya. Kemudian Mas Mbaknya coba modul satunya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti Anda bisa komunikasikan via grup atau mau japri juga silakan ya. Pesan saya tolong selama perkuliahan ini tolong ada 3 hal yang Mas Mbaknya harus perhatikan. Yang pertama, jangan malu dan harus mau bertanya. Jadikan bertanya sebagai sebuah kebutuhan ya. Apapun itu, sekecil apapun masalahnya tolong disampaikan. Karena jangan sampai masalah yang kecil tapi Anda nggak bisa mensolusikan ya. Yang terjadi tidak pernah menyelesaikan masalah ya, yang adalah meninggalkan masalah. Dan Anda harus yakin bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Yang penting kuncinya tadi pertama adalah komunikasi. Tanya tadi itu. Pertanyaan adalah sebuah media, salah satu bentuk komunikasi. Kemudian yang kedua, jangan mudah menyerah. Ya. Tadi karena kaitannya pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Sehingga memang tadi dituntut Mas Mbaknya jangan mudah menyerah, jangan gampang menyerah. Anda harus yakin pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin sudah dijanjikan bahwa tidak mungkin hamba itu diberi ujian di luar batas kemampuan. Sehingga secara logika pasti kita semua mampu melewatinya. Tinggal tadi termasuk kita orang yang mudah menyerah enggak? Itu yang menjadi masalah. Oke. Kemudian yang ketiga adalah banyak-banyaklah berlatih, banyak-banyaklah latihan. Kalau dibandingkan dengan prodi yang lain, mesin maupun elektro, mohon maaf, harusnya Anda lebih jago di bidang TI-nya, ya, di bidang TI daripada prodi yang lain. Karena apa? Anda punya alat sendiri, Anda punya mesin sendiri, punya komputer gitu ya di rumah ya, yang Anda bisa praktek, bisa coba dimanapun, kapanpun gitu ya. Dibandingkan dengan prodi lain enggak, mereka mau praktek bubut ya enggak mungkin di rumah punya mesin bubut ya, kecuali mungkin yang punya bengkel besar gitu ya. Sehingga mereka harus mengandalkan kampus, tapi Anda punya sendiri. Sehingga tidak ada alasan lagi, tidak ada masalah lagi kalau Anda bilang nggak bisa mengerjakan atau nggak bisa mencoba karena nggak punya alat ya, bahkan kita fasilitasi, kecuali tadi yang memang ada kendala dengan alat ya, kita fasilitasi. Karena alat bisa karena biasa. Bagaimana mau expert kalau Mas Mbaknya nggak terbiasa menggunakan tadi, nggak terbiasa mencoba, nggak terbiasa berhadapan dengan kasus ya. Mohon itu sekali lagi diperhatikan. Jadikan pertanyaan sebagai sebuah kebutuhan, jangan mudah menyerah, banyak-banyaklah berlatih. Perbanyak jam terbangnya. Oke, mungkin itu Mas Mbak pesan dari saya. Semoga selama pelaksanaan perkuliahan semester ini, untuk semua mata kuliah apapun, senantiasa Mas Mbaknya diberikan kemudahan, kelancaran, dan dalam masa pandemi seperti ini semoga senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat dari awal sampai dengan akhir. Dan semoga hasil yang Mas Mbaknya peroleh adalah hasil yang terbaik. Terbaik bukan berarti harus nomor 1, terbaik dengan catatan, dengan usaha,
dan doa yang paling maksimal. Itu adalah pasti hasil yang terbaik. Oke, mungkin dari saya cukup sekian Mas Mbak. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di kegiatan pertemuan kali ini. Oh ya, mungkin nanti juga akan ada pertemuan lagi ya. Biasanya menjelang UTS dan menjelang UAS biasanya akan ada pertemuan seperti ini. Jadi pertemuan Zoom ini tidak setiap saat dilakukan ya. Tapi kalau misalkan Mas Mbaknya menghendaki, silahkan nanti komunikasikan saja. Oke, begitu Mas Mbak ya. Baik, Pak. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mohon izin undur diri ya. Oke, Baik, assalamualaikum. Pak. Baik, Pak.